Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham sekaligus dividennya cair hari ini. Apakah ini kesempatan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada hari ini tanggal 25 April tahun 2025, menariknya ada 5 saham yang dividennya cair hari ini. Atau dengan kata lain memiliki payment date pada hari ini. Siapakah saham-saham itu? Yang pertama adalah saham BBNI, di mana dengan cum date tanggal 14 April dan ex-date tanggal 15 April. Payment date-nya 25 April. Saham kedua adalah saham ADMF dengan cum date 11 April, ex-date 14 April dan payment date-nya 25 April. Yang ketiga ada saham BBTN dengan cum date 14 April, ex-date 15 April dan payment date 25 April. Keempat ada saham WOMP dengan cum date 11 April, ex-date 14 April dan payment date 25 April. Dan kelima ada saham Temas dengan cum date 10 April, ex-date 11 April dan payment date 25 April. Nah, dari 5 saham ini menariknya jika kamu lihat dari grafik harga 1 tahun terakhir semuanya mengalami penurunan. Bisa dilihat, saham Temas turun 7,3% dalam waktu 1 tahun, saham WOMF turun 9,3%, saham BBTN turun 23,3%, saham ADMF turun 30,7%, dan saham BBNI turun sekitar 20,75%. Artinya, dari 5 saham ini kamu bisa lihat bahwa saham BBNI dan saham ADMF yang mengalami penurunan paling signifikan untuk harga sahamnya dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, dividen yang dibagikan itu bisa dikatakan setara dengan berapa dividen yield-nya? Coba kita hitung. Tapi sebagai disclaimer dulu, saya menampilkan berdasarkan harga saham saat video ini dibuat di tanggal 25 April. Mungkin saat sebelum adanya ex-date, harga sahamnya bisa di atas ini. Tapi mengingat video ini dibuat pada tanggal 25 April, jadi saya gunakan saja data harga saham pada hari ini. Artinya dividen yield-nya mungkin bisa berbeda tergantung kamu membelinya di harga berapa. Dan ingat, semua saham disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mari coba kita hitung. Untuk saham BBNI, dividen per share-nya berada pada angka 374,06. Dan jika kita bagi dengan harga sahamnya di angka 4.200, artinya dividen yield sekitar 8,9%. Kedua ada saham ADMF. Mari coba kita hitung. Angka dividen per share-nya sekitar 703. Kita bagi dengan harga sahamnya di angka 8.600 dan akan memperoleh dividen yield sekitar 8,17%. Saham ketiga ada saham BBTN dengan dividen per share 53,57 dan kita bagi dengan harga sahamnya di angka 1035. Akan diperoleh dividen yield sekitar 5,1%. Keempat ada saham WOMF dengan dividen per share sekitar 22,66 dan kita bagi dengan harga sahamnya di angka 350. Dividen yield-nya sekitar 6,4%. Yang kelima ada saham Temas dengan angka dividen per share sebanyak Rp4. Kita bagi dengan harga sahamnya 139 akan diperoleh yield sekitar 2,8%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat dari 5 saham yang kita bahas ada 4 saham yang menawarkan yield yang cukup menarik, yaitu BBNI, ADMF, BBTN, dan WOMF. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alasannya salah satunya karena harga sahamnya memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan untuk BNI harganya turun 20,7% dan ADMF turun 30,7%. Hal itulah yang menyebabkan kenapa angka dividen yield-nya bisa mencapai angka 8%. Dan tentunya angka itu cukup menarik bagi dividen investor. Tapi kembali lagi, kamu tidak boleh hanya melihat dari sisi dividen saja, tapi juga pertimbangkan dari banyak aspeknya. Nah, sekarang mari kita lihat dari aspek pencapaian laba perusahaan ini. Apakah labanya mengalami kenaikan ataukah labanya mengalami penurunan di tahun 2024? Ingat, dividen yang dibagi di tahun 2025 berdasarkan tahun buku 2024. Pertama kita lihat dulu saham BNI yang labanya naik dari 20,9 menjadi 21,4 triliun rupiah. Kedua, saham ADMF labanya mengalami penurunan dari 1,9 menjadi 1,4 triliun rupiah. Ketiga, saham BBTN labanya di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dari 3,5 turun menjadi 3 triliun rupiah. Keempat, saham WOMF di mana di tahun 2024 labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Dan terakhir, saham Temas di mana di tahun 2024 labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jika kamu lihat di sini, untuk laba tertinggi yaitu tentu saja ada di saham BBNI, kemudian diikuti oleh saham BBTN dengan laba di tahun 2024 sekitar 3 triliun,
Ketiga diikuti oleh saham ADMF dengan laba sekitar 1,4 di tahun 2024 dan posisi keempat diduduki oleh saham Temas dengan laba sekitar 673 dan kelima saham WOMF dengan laba 263. Nah, dari data ini bisa kamu lihat saham mana yang labanya mengalami peningkatan dan saham mana yang labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dari data ini bisa kamu lihat dari 5 saham yang kita bahas, BBNI dan WOMF labanya mengalami kenaikan. Sekarang coba kita bandingkan dengan dividen per share yang mereka bagikan di tahun 2025 ini. Apakah naik seperti labanya ataukah justru mengalami penurunan? Kita lihat untuk angka dividen per share-nya. Dividen per share BNI mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Untuk WOMF, dividen per share-nya juga mengalami kenaikan. Artinya, baik BNI dan WOMF sejalan antara laba dan kenaikan dividen per share-nya. Bagaimana untuk saham BBTN, ADMF, dan Temas? Mari kita lihat. Untuk BBTN, labanya mengalami penurunan. Bagaimana dari sisi angka dividen per share saham ini? Mari coba kita lihat. Dividen per share-nya ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Artinya kemungkinan besar angka dividen payout ratio-nya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga menyebabkan meskipun labanya turun, tapi angka dividen per share-nya mengalami kenaikan. Untuk saham ADMF, mari kita lihat terkait historical dividen per share-nya. Angka dividen per share mengalami penurunan seperti laba yang mereka capai. Sedangkan untuk saham Temas, mari coba kita lihat angka histori dividen per share yang mereka bagikan di tahun 2025 ini. Ternyata saham Temas juga mencatatkan penurunan angka dividen per share di tahun 2025 ini. Bahkan saham Temas ini kamu bisa lihat di sini untuk angka historical dividen mengalami penurunan yang cukup signifikan karena ternyata mereka pernah stock split di tahun 2023 dengan angka 1:10. Hal itu yang menyebabkan jika kamu lihat untuk angka dividen per share-nya turun sangat signifikan di tahun 2024 dan tahun 2025. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi harga saham dan valuasi PBV-nya seperti apa. 5 saham ini apakah ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan informasi yang ada ini dan lakukan analisa mendalam berdasarkan hasil keputusan kamu. Silahkan kamu pertimbangkan banyak hal dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu merupakan tanggung jawab kamu sendiri dan kamu sudah yakin dengan keputusan tersebut. Harga saham BBNI dalam 10 tahun terakhir sebenarnya masih mengalami kenaikan. Pernah berada di atas 6.000 tapi sempat juga di bawah Rp2.000. Kemudian mari kita lihat saham WOMF pernah berada di atas 400 tapi pernah juga di bawah Rp200. Ketiga, saham BBTN pernah berada pada angka di atas 3.000 tapi pernah juga turun di bawah angka Rp1.000. Untuk saham ADMF pernah berada di atas 12.500 tapi sempat juga turun di bawah harga 7.500. Dan kelima, saham Temas mengalami kenaikan yang signifikan pada beberapa tahun sebelumnya tapi saat video ini dibuat berada pada angka 139. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya untuk melihat saham mana yang masih dihargai dengan PBV yang lebih rendah dari PBV rata-ratanya. Apakah hal tersebut bisa menarik atau tidak? Dan kita lihat juga dari sisi nominalnya. Apakah angka PBV-nya secara nominal masih cukup rendah jika dibandingkan dengan industrinya? Pertama, saham BBNI dengan PBV 0,96 kali. Ini juga diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Artinya BNI ini bisa kamu miliki dengan harga di bawah modal per lembar sahamnya. Kemudian ada saham WOMF di mana dengan harga saham yang berada pada PBV 0,64 di mana PBV-nya juga ini bisa dikatakan lebih rendah dari modal per lembar sahamnya karena di bawah 1 kali. Ketiga, saham BBNI dengan PBV 0,43 yang juga di bawah dari rata-rata PBV-nya. Keempat, saham ADMF dengan PBV 0,74 kali dengan angka di bawah rata-rata PBV-nya. Dan yang kelima, saham Temas dengan PBV yang bisa dikatakan premium dengan angka 2,89 kali. Artinya dari 5 saham ini hanya 4 saham yang memiliki PBV di bawah 1 kali, alias harga sahamnya sedang diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Ada BBNI di angka 0,9, WOMF di angka 0,6, ada BBTN di angka 0,4 dan ADMF di angka 0,74 kali. Silahkan kamu mempertimbangkan berdasarkan berbagai aspek seperti pencapaian laba, labanya naik atau turun, dividen per share-nya naik atau turun, bagaimana manajemen perusahaan, seperti apa komposisi hutangnya, dan dari sisi valuasinya, khususnya yang kita bahas pada video ini dari aspek PBV-nya. Bandingkan dari PBV secara nominal, entah itu 1 kali, 0,9, 0,8, dan seterusnya. Selain itu, bisa juga kamu lihat dari historical PBV
PBV-nya. Apakah diperdagangkan pada PBV di bawah rata-rata yang bisa dikatakan memiliki gap yang cukup jauh. Makin rendah PBV saat ini jika dibandingkan dengan PBV rata-rata, artinya memang saham tersebut sedang diperdagangkan pada angka yang lebih rendah dibandingkan book value atau modal per lembar sahamnya. Semoga dengan video ini bisa membantu kamu dan memberikan manfaat dan informasi baru. Tapi seperti biasa, semua pembahasan dan nama saham ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa saham yang punya probabilitas kenaikan cukup tinggi di bulan Mei. Tujuannya apa? Untuk melihat momentum dari saham-saham yang punya probabilitas kenaikan cukup tinggi di bulan Mei. Bulan Mei biasanya dikenal dengan bulan di mana harga saham cenderung turun. Tapi ternyata ada beberapa saham yang harganya malah cenderung naik. Hal itu mungkin saja bisa digunakan sebagai kesempatan bagi sebagian orang, terutama untuk mereka yang melakukan trading. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, punya probabilitas kenaikan 80 hingga 100% di bulan Mei. Kedua, periode waktu yang digunakan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Ada juga mulai tahun 2021. Dengan kata lain, 4-5 tahun ke belakang. Ketiga, perusahaan masih mampu mencetak laba. Dan tentu saja, disclaimer on. Semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sekarang mari kita langsung masuk saja kepada nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah saham CPIN, di mana jika kamu lihat sini, untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024, di bulan Mei probabilitas kenaikannya adalah 80%. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, 4 kali naik dan hanya 1 kali turun. Penurunan sebesar 4,2% yang terjadi di tahun 2021. Sedangkan untuk kenaikan terbesar di tahun 2020, yang pernah naik hingga 25,54%. Tapi sayangnya secara tahunan, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 selalu mengalami penurunan alias kenaikannya 0% karena setiap tahun terus turun. Saham kedua adalah saham Silo, di mana jika kamu lihat di sini probabilitasnya juga 80% di bulan Mei dengan penurunan 4,6% yang pernah terjadi di tahun 2023, sedangkan untuk kenaikannya pernah mencapai 8,6% yang terjadi di tahun 2022. Untuk waktu setahunnya, jika kamu lihat probabilitasnya mencapai 67%, artinya dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Penurunan terjadi di tahun 2020 dan tahun 2025, sedangkan untuk kenaikan terjadi di tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk persentase naik turunnya juga cukup drastis, di mana pernah naik hingga 73%, tapi pernah juga turun hingga 33%. Saham berikutnya adalah saham Inco yang punya probabilitas di bulan Mei 80%. Pernah turun hingga 9,6% di tahun 2023, tapi juga pernah naik hingga 16,9% di tahun 2024. Jika kita lihat untuk data setahun, probabilitas dalam 6 tahun adalah 33%. Artinya, 4 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pernah mencapai hingga 51% di tahun 2022 dan 39% di tahun 2020. Sedangkan untuk penurunannya cukup drastis, pernah turun 39% di tahun 2023 dan 33% di tahun 2025. Untuk naik turunnya juga cukup fluktuatif karena di atas 10%. Saham berikutnya adalah Cleo, di mana pada bulan Mei dalam 5 tahun terakhir pernah naik hingga 43% di tahun 2024, tapi pernah juga turun 2,61% di tahun 2021. Untuk Cleo ini bisa dilihat dari segi persentasenya penurunannya hanya 2,6% saja berdasarkan data histori 5 tahun terakhir. Untuk waktu setahunnya punya probabilitas 50%, artinya dalam 6 tahun terakhir 3 tahun naik, 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2024 yang mencapai 121%, tapi penurunan terbesar 10,8% hingga bulan April tahun 2025. Saham berikutnya SAMF, di mana di bulan Mei probabilitasnya adalah 80%, pernah naik hingga 377% pada tahun 2021, kenaikan yang sangat signifikan. Tapi untuk penurunannya hanya 4% di tahun 2024. Jika kita lihat data setahunnya, probabilitasnya mencapai 67%, artinya pernah naik hingga 176% di tahun 2021 dan naik 145% di tahun 2020.
untuk penurunannya, tapi sayangnya pernah turun hingga 57% di tahun 2022. Saham berikutnya adalah saham Hexa, di mana selama bulan Mei dalam 5 tahun pernah turun hingga 6,1% di tahun 2023, tapi pernah naik 9,6% di tahun 2020. Untuk periode setahunnya adalah 50% untuk probabilitas, pernah naik hingga 39% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 10,9% di tahun 2024. Saham berikutnya adalah CK, di mana selama bulan Mei pernah naik hingga 28% di tahun 2022, tapi pernah turun hanya 1% di tahun 2023. Untuk aspek persentasenya juga saham CK lebih sering naik dibandingkan turun di bulan Mei tahun 2020 sampai 2024. Untuk waktu setahunnya, probabilitas 67%, artinya 4 tahun naik, 2 tahun turun. Penurunan terbesar di tahun 2023 dengan angka 6,8% dan kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 6,5%. Kemudian saham SCCO. Pada bulan Mei dalam 5 tahun terakhir pernah turun hingga 5,8% di tahun 2024, tapi pernah naik 9,5% di tahun 2023. Untuk periode tahunannya, probabilitasnya hanya 33%, artinya 4 tahun turun, 2 tahun naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 14,4 dan penurunan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 16,6. Saham berikutnya IPCC, di mana pernah turun 2,1% di tahun 2023, tapi pernah naik hingga 14,9% di tahun 2022. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 28% di tahun 2025 dan 24,3% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 22% di tahun 2020. Kemudian ada saham PJAA, di mana pada bulan Mei pernah turun 6,3% di tahun 2021, tapi pernah naik juga hingga 12% di tahun 2020. Untuk periode setahunnya, probabilitasnya adalah 33%. Artinya, dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun turun, 2 tahun naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2023 dan tahun 2022. Tapi selain itu mengalami penurunan. Bahkan penurunannya cukup drastis di tahun 2024 yang turun 41% dan tahun 2020 yang turun 39%. Kemudian ada saham SGER, di mana saham ini berdasarkan data hingga tahun 2024, yaitu dari tahun 2021 alias dalam 4 tahun terakhir karena mereka baru IPO di tahun 2020. Probabilitas kenaikannya di bulan Mei adalah 100%. Sangat fantastis karena dalam 4 tahun ini sejak IPO selalu naik di bulan Mei. Kita lihat saja di tahun 2025 apakah mampu mengulangi sejarah yang sama. Kenaikan tertinggi yaitu 20,2% di tahun 2023 dan kenaikan terendah yaitu 8,6% di tahun 2021. Untuk periode setahunnya, 67% untuk probabilitas, pernah naik hingga 4 kali dan turun hingga 2 kali. Kenaikan tertinggi sangat drastis karena mencapai 394% di tahun 2020, ada juga 216% di tahun 2023, sedangkan penurunannya sekitar 20-an persen untuk tahun 2024 dan 2025. Pertanyaannya, apakah kedepannya harga sahamnya akan turun? Mengingat sejak tahun 2020 hingga 2023 sudah naik sangat signifikan. Nah, demikianlah beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan yang cukup tinggi di bulan Mei, yaitu SGER, PJAA, IPCC, SCCO, CK, Hexa, SAMF, Cleo, Inco, Silo, dan CPIN. Menurut kamu bagaimana? Dari saham-saham tersebut apakah ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Ingat, saya mau disclaimer dulu, saya menampilkan nama saham hanya berdasarkan probabilitas. Ingat, hanya berdasarkan probabilitas di bulan Mei sejak tahun 2020 atau 2021 hingga tahun 2024. Artinya di tahun 2025 dan seterusnya, kita tidak ada yang tahu secara pasti apakah sejarah akan berulang. Tapi setidaknya berdasarkan data ini, kamu jadi tahu saham-saham yang punya probabilitas kenaikan cukup besar di bulan Mei. Bukan berarti sebagai jaminan, tapi itu hanya sebagai informasi saja. Selain itu, saham yang saya tampilkan ini tidak melihat dari sisi kualitas perusahaan, fundamental, valuasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, kamu harus melakukan analisa mendalam apabila tertarik ingin memiliki saham ini. Terlebih bagi kamu yang ingin hold dalam jangka panjang. Mungkin bagi kamu yang trader, kamu bisa memanfaatkan momentum di bulan Mei ini. Tapi jika kamu berencana untuk hold dalam jangka panjang, alangkah lebih baiknya untuk analisa segi fundamentalnya, valuasinya, manajemennya, dan lain sebagainya. Karena ingat, data di masa lalu tidak selalu sama di masa depan. Bisa saja lebih baik, bisa juga lebih buruk.
Semoga video ini bisa membantu kepada kamu yang ingin melakukan analisa, khususnya mereka yang ingin memanfaatkan momentum di bulan Mei. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.